Kronologisnya jadi berawal dari informasi dari warga kepada Kapolsek Tudana bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu Kapolsek beserta jajarannya mendatangi TKP dan setelah melakukan interogasi awal terhadap saksi-saksi, selanjutnya diketahui bahwa tersangka penganiayaan tersebut adalah adik korban yang posisinya pada saat itu memang tidak jauh dari TKP. Dan selanjutnya Kapolsek beserta jajarannya menangkap si pelaku dan selanjutnya juga dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan kepada tersangka diketahui bahwa kejadiannya berawal menurut tersangka, menurut pengakuan tersangka atau keterangan tersangka bahwa ada cekcok antara si tersangka dengan korban. Jadi tersangka dan korban ini adalah kakak beradik. Korban ini adalah kakak dari si tersangka. Cekcok menurut keterangan dari tersangka bahwa cekcoknya dikarenakan korban seringkali menjelek-jelekkan istri tersangka. Sehingga akhirnya kembali cekcok di TKP ini dan setelah cekcok tersangka kembali ke rumahnya untuk mengambil golok. Dan selanjutnya tersangka kembali ke TKP dan melakukan penganiayaan sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Dan kami langsung mendatangi TKP, juga sudah melakukan olah TKP dan sampai saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Otopsi baru akan dilaksanakan pada malam hari ini. Dan dari hasil olah TKP, kami juga sudah mengumpulkan beberapa alat bukti dan barang bukti. Misalkan golok yang digunakan oleh tersangka, juga ada sendal dari korban, dan juga kita sudah mendapatkan beberapa saksi-saksi yang melihat secara langsung, yaitu 2 orang saksi, dan juga ada warga yang setelah kejadian melihat, dan juga ada adik dari si korban. Dan memang sempat dilerai oleh 2 orang saksi yang ada di TKP, namun tersangka tetap melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga akhirnya korban meninggal dunia seperti korban itu. Sempat lari apa gimana itu, Mas? Sempat ya, jadi begitu pada saat terjadi cekcok, korban ini sempat lari tapi larinya jaraknya tidak jauh ya, tidak jauh, akhirnya terjatuh. Dan menurut keterangan dari tersangka langsung membancok pada saat korban terjatuh pada posisi terlungkup ya, terlungkup, dan akhirnya membalik badan dan sempat melakukan pembacokan lagi. Berapa jumlah bacokan? Saat ini kita masih menunggu hasil dari otopsi. Luka di bagian mana saja, Dan? Yang terlihat pada saat kita lakukan olah TKP, identifikasi awal itu di tangan dan juga punggung, di punggung dan juga di dada ada beberapa tusukan seperti itu. Tapi jumlahnya berapa nanti kita masih menunggu hasil otopsi seperti saat itu. Ini korban sudah tersangka sudah diamankan apa gimana, Dan? Sudah, tersangka sudah kita periksa sebagai tersangka tentunya dan kita lakukan penahanan. Dan selanjutnya kami juga melengkapi alat bukti yang lain ya, seperti nanti hasil otopsi dan juga kita juga akan mencari saksi-saksi lain untuk menguatkan peristiwa ini seperti itu. Dan itu motif menjelek-jelekan itu mengejek atau gimana? Menurut keterangan tersangka demikian ya, motifnya itu adalah sakit hati karena istrinya sering dijelek-jelekan oleh si korban. Tapi motif ini berdasarkan keterangan tersangka ini belum menjadi kesimpulan motif ya. Kami akan tetap menggali terkait masalah motif ini gitu ya, motif ini karena tadi yang kami sampaikan bahwa peristiwa ini setelah cekcok dia langsung mengambil golok gitu. Apakah nanti ada perencanaan dan sebagainya, kami akan terus menggali dari alat bukti yang akan kita cari dan kita lengkapi seperti itu. Cekcok ini sering terjadi dan atau menurut keterangan dari si tersangka memang sudah beberapa kali ya terjadi cekcok karena tadi yang saya sampaikan bahwa istrinya pernah dijelek-jelekan oleh si korban gitu. Tapi sekali lagi ini kan baru keterangan dari tersangka. Sementara kita akan mengkonfirmasi keterangan tersangka dengan saksi-saksi yang lain. kalau kondisi tersangka apakah nanti akan pemeriksaan kejiwaan atau seperti apa? Kedepannya nanti akan kami diskusikan dengan penyidik untuk keperluan penyidikan tentunya. Namun dari hasil pemeriksaan tersangka pada saat oleh penyidik, kami lihat sebenarnya masih cukup jelas untuk memberikan keterangan. Jadi diagnosa itu nanti tentunya kita diskusikan dengan penyidik seperti itu. Kalau anggapan motif karena harta warisan dan sebagainya itu belum sampai di situ ya. Tapi sekali lagi apa yang menjadi motif yang disampaikan oleh tersangka itu bukan menjadi kesimpulan motif dari penyidik gitu ya. Penyidik terus akan menggali.